Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasona Tania dengan NPM 201705101 kelas BS1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai PL atau SQL. Jadi, di sini saya membahas tentang membuat function perhitungan faktorisasi dengan Apex Oracle Database menggunakan PL atau SQL gitu. Jadi, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, di sini ada database, yaitu kumpulan dari data yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Keseluruhan data tersebut kemudian disimpan dalam storage sendiri, yang kemudian bisa diakses untuk berbagai kepentingan, terutama akses data. Nah, kemudian selanjutnya ada PL atau SQL, yaitu Procedural Language atau Struktur Query Language. Nah, ini adalah generasi keempat dari atau 4GL atau Fourth Generation Language dari bahasa pemrograman, di mana merupakan sebuah penggabungan antar bahasa pemrograman prosedural, PL, dan SQL sintaks. Nah, berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan bagaimana mendapatkan hasil, kalau PL atau SQL itu dia melakukan bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut gitu. Nah, dikarenakan PL atau SQL ini dia merupakan bahasa prosedural, maka statement atau sinteks yang digunakan sangat tergantung dari jenis bahasa yang diadopsi. Kemudian setelah itu, dalam PL atau SQL itu dapat digunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database MySQL ataupun Oracle dan membentuk pemrograman terstruktur dalam memproses data. Nah, pada PL atau SQL ini sendiri, itu ada beberapa hal yang bisa ditambah yang biasa kita kenal di dunia pemrograman itu sendiri, seperti misal variabel, loop, terus pemrosesan kondisi, operasi, kursor, dan modularisasi, serta sebagainya. Nah, pada studi kasus yang akan saya buat, yaitu perhitungan faktorisasi, sini saya akan menggunakan loop, perulangan loop. Kemudian, sebelum masuk ke dalam studi kasus, saya akan membahas tujuan dari video dan laporan ini dibuat. Nah, untuk video dan laporan ini dibuat, tujuannya yang pertama itu kita dapat mengetahui mengenai bagaimana mempelajari PL atau SQL. Kemudian setelah itu kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat fungsi PL atau SQL dengan menghitung faktorisasi menggunakan Apex Oracle Database. Kemudian kita akan membahas bagaimana diperlukannya bahan-bahan dalam pembuatan fungsi PL atau SQL ini gitu. Nah, pada pembahasan pertama, di sini kita akan memberitahukan apa saja yang harus digunakan pada saat membuat PL SQL. Yang pertama itu ada laptop. Jadi, satu buah laptop itu untuk melakukan pembuatan PL SQL-nya. Kemudian setelah itu yang kedua ada Oracle Apex. Nah, ini kalau untuk Oracle Apex, dia bukan aplikasi yang harus di-download. Jadi di sini kita bisa menggunakan Google atau Chrome. Untuk Google Apex sendiri itu bisa diakses melalui Google. Jadi seperti ini. Kita hanya menuliskan Apex Oracle.com. Nah, ini. Kemudian nanti di sini kita masuk dan langsung sign in. Nah, kalau belum memiliki akun Apex-nya, maka di sini kita bisa masuk ke dalam request workspace. Terus kemudian di sini kita bisa memasukkan nama first name, last name, email, dan sebagainya. Kemudian setelah itu akan diverifikasi melalui Gmail gitu. Nah, karena saya sudah membuat akun, maka di sini kita langsung saja ke Oracle Apex-nya. Jadi ini akun saya. Nah, untuk pembuatan PL SQL sendiri, itu di sini kita bisa masuk ke SQL Workshop. Bukan. Maaf, ada beberapa kesalahan. Jadi di sini kita akan masuk
Oke, jadi di sini kita akan masuk ke app builder ini. Nah, kemudian di sini ada create. Nah, kita masuk ke SQL workshop, kemudian setelah itu kita masuk ke SQL command. Nah, setelah itu di sini sudah bisa melakukan pembuatan PLSQL-nya. Nah, untuk pembuatan PLSQL menghitung faktorial sendiri, di sini kita menggunakan pertama-tama kita melakukan create or replace function faktorial. Karena di sini kita membuat faktorial, jadi di sini kan faktorial, kemudian angka. Nah, ini in number. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk tab, masukkan return number. Setelah itu, karena dia function, jadi dia menggunakan is. Setelah itu kita masukkan variabel. Di sini saya masukkan variabel i, kemudian number, untuk angkanya di sini saya tulis 2. Kemudian setelah itu kita masukkan hitung number. Kita masukkan angka 10 saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam begin. Nah, kalau begin ini dia berisi perhitungannya. Jadi kita di sini mau memasukkan hitung sama dengan 1. Kemudian di sini kita akan menggunakan perulangan yang sudah saya sebut sebelumnya. Nah, untuk perulangan sendiri kita menggunakan for loop. Jadi kita masukkan for, kemudian variabel, masukkan in, angka 1, kemudian tulis angka loop. Nah, di dalam for loop ini kita tulis hitung sama dengan rumusnya, yaitu hitung dikali i. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghentikan perulangannya menggunakan end loop. Nah, setelah itu masuk ke return hitung. Kalau sudah, baru di sini kita bisa n faktorial. Nah, seperti ini. Untuk running sendiri, di sini bisa menggunakan run, atau bisa juga kita melakukan select seperti ini, kemudian CTRL enter. Maka hasilnya di sini sudah terlihat function created. Berarti tandanya fungsi yang kita buat sebelumnya itu sudah terbuat gitu. Nah, tinggal kita bagaimana cara melakukan perhitungannya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan perhitungannya? Itu bisa menggunakan execute ataupun select. Nah, kalau di sini saya menggunakan select. Kalau untuk select sendiri, dia menggunakan kode dari seperti ini, select faktorial. Nah, misal di sini saya akan memasukkan angka 6. 5 saja. Saya akan memasukkan angka 5, kemudian di sini saya masukkan nilai faktorial. Nah, untuk itu, setelah itu dia kalau sudah masukkan from dual, kemudian, nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, itu bisa di-run, namun di run-nya kita melakukan select. Jadi kita select semua bagian ini, kemudian kita lakukan CTRL enter. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah terlihat hasil dari nilai faktorial, yaitu nilai faktorial dari 5 adalah 120. Kalau kita melakukan nilai faktorial dari, misal dari 15, maka CTRL enter. Oke, nggak bisa. Karena kalau untuk nomornya, dia tadi hanya bisa di batas 10 gitu.
Jadi dia nggak bisa di 15. Kalau di 15, dia hasilnya akan number Parisians too large, gitu. Jadi kita misal memasukkan angka 7 saja. Kalau angka 7, di sini kita Ctrl Enter, maka dia hasilnya akan nilai faktorial dari 7 adalah 5040, begitu. Jadi begitu cara menggunakan fungsi PLSQL dengan cara menghitung faktorial. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.